terkait dengan sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa ini ada di dalam pasal 27, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana, dari mulai pidana ringan, dan bila berulang bisa menjadi lebih berat. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, warga Jakarta yang saya cintai, apa yang baru saja disampaikan tentang peraturan ini bertujuan untuk menyelamatkan kita semua dari wabah COVID-19. Jakarta bukan kota pertama yang menghadapi ini semua. Berbagai kota di dunia menghadapi masalah yang sama. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada semuanya, pada seluruh masyarakat Jakarta, keputusan yang malam ini diumumkan adalah keputusan yang besar, tapi insya Allah ini bukan menjadi keputusan yang berat bagi kita semua. Ini adalah tantangan bagi kita, masyarakat Jakarta. Kita menghadapi tantangan bukan pertama kali. Kita berkali-kali, bangsa kita diuji berkali-kali, dan setiap kita menghadapi ujian, alhamdulillah bangsa kita selalu bisa lolos. Kita ingat, tidak ada keris yang ditempa sekali, keris itu ditempa berkali-kali, tapi dia menjadi makin kokoh, dia menjadi makin kuat. Seperti juga bangsa kita, 14 hari ke depan kita memiliki kesempatan. Lihat ini sebagai kesempatan bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga. Belum pernah terjadi sebelumnya di kota ini bahwa kita semua selama 2 minggu bersama keluarga. Jadikan kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Buat aktivitas bersama keluarga, bersama lingkungan rumah. Jadikan ini bukan sebagai sebuah penderitaan. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di antara kita. Namanya memang pembatasan sosial, tapi harus menjadi saat menumbuhkan solidaritas sosial. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan, karena Jakarta yang pertama kali melaksanakan PSBB ini. Sementara masalah COVID ini sudah dialami di 33 provinsi. Kita harus tunjukkan di Jakarta bahwa kita bisa disiplin, kita bisa pegang komitmen, kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita dari wabah COVID-19 ini. Dan jadikan 14 hari ke depan sebagai rujukan. Mudah-mudahan daerah lain tidak harus mengalami seperti kita, tapi kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh wilayah Indonesia, seluruh bangsa, dan insya Allah ke dunia, bahwa di tempat ini, di kota ini, ketika kita harus melakukan pengurangan kegiatan di luar, kita bisa laksanakan dengan disiplin. Dan bangsa kita bukan bangsa lembek. Jakarta juga masyarakatnya masyarakat tangguh. Yang datang ke sini, yang berada di Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, yang berani menghadapi tantangan. Kalau tidak berani menghadapi tantangan, tidak datang untuk mengadu nasib di kota ini. Karena itu saya percaya keuletan kita, ketangguhan kita, kekuatan kita akan bisa melewati masa tantangan yang ada di depan kita ini. Setelah kita bisa melewati ini semua, ini 14 hari, mudah-mudahan kita tak harus memperpanjang, mudah-mudahan nantinya akan segera lewat.
Dan ketika ini lewat, maka kita akan bisa kembali beraktivitas. Dan saat itu kita udah lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan tetangga. Lalu kita bisa kembali beraktivitas, kembali ke pasar, kembali ke sekolah, kembali bekerja, kembali menorehkan prestasi. Dan pada saat itu kita bisa mengatakan bahwa kita jalani yang hari ini mungkin terasa menantang dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa keluar dari masa cobaan ini menjadi masyarakat yang lebih kuat, Jakarta yang lebih solid, Jakarta yang saling membantu, Jakarta yang solidaritasnya lebih kuat. Kalau kita sanggup lewati ini dengan baik, insya Allah Jakarta yang kita banggakan ini akan menjadi kota yang lebih hebat lagi, kota yang memberikan pada masyarakatnya kebahagiaan, kotanya yang maju. Karena tantangan COVID bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia, masing-masing menengok kota satu dan kota lainnya. Mari kita sama-sama tunjukkan. Jadi saya, Bapak sekalian saya hormati, saya tadi mengumumkan peraturan gubernur, detailnya nanti ada di website, tapi saya ingin kita semua jangan memandang ini sebagai sesuatu yang berat. Ya, ini besar, tapi insya Allah kita akan bisa lewati itu. Dan sekali lagi, bangsa kita sudah pernah melewati yang lebih berat, yang lebih sulit. Insya Allah ini akan kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, selalu melindungi warga Jakarta, melindungi kota Jakarta, dan insya Allah atas izinnya kita akan menjadi kota yang lebih kuat, yang lebih maju, yang warganya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.